Ya, silakan. Ya silakan, mau nanya. Silakan. Masih kaget ya, Ustaz. Terusin aja kali, Ustaz. Nanti kalau udah. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi perkara hati ini penting karena dia menyangkut hubungan dia dengan Allah. Jadi perkara-perkara yang memang tidak kelihatan ya. Jadi pernah ya, ini tingkatannya sudah waliullah ya. Itu semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, itu semakin tegurannya semakin keras. Makanya kenapa orang-orang yang berbuat jahat, berbuat salah itu ya, kayak pelawak-pelawak itu ya, itu mengucapkan kata-kata yang sebenarnya dosa besar ya. Di dalam surat An-Nur ya, yaitu surat An-Nur itu surat ke-24 ayat ke-15 ya. Ini bukti bahwasanya Allah tidak pernah main-main di dalam masalah dosa ini. Tetapi kebanyakan manusia itu meremehkannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batasabunahu hayyinaw wa huwa 'indallahil 'alim ya. Dan watahsabunahu, dan mereka itu mengira ya, atau kalian semua mengira bahwa dosa itu hayyinan, itu adalah ringan. Wa huwa 'indallahi 'adim, dan padahal dia dosa itu di sisi Allah itu adalah sangat besar ya. Ini surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-15. Jadi kalau kita lihat pelawak misalnya ya, pelawak itu ngomong kamu bangkrut, kamu kerja keras, nanti kerja keras eh, kayak saya misalnya, sukses kerja keras. Nah, itu kan salah. Sukses itu karena Allah, sedangkan kerja keras itu kerja manusia. Apakah dengan kerja keras itu bisa menjadikan seseorang sukses? Kan belum tentu. Banyak orang kerja keras tapi nggak sukses-sukses ya. Ya, Allah tahu bahwa dia kalau sukses bahaya. Mungkin dia nggak sukses dunia, dia dibikin sukses akhirat. Nah, seperti itu karena hatinya tidak pernah dikoreksi. Jadi ngomongnya itu menyakitkan hati orang, itu nggak kepikiran. Ya namanya nggak pernah hatinya ini. Ini contoh yang paling gampang ya, kayak pelawak-pelawak. Kenapa? Karena pelawak itu jarang menangis. Pelawak itu sukanya tertawa. Atau misalnya ngomong ke ini, kamu itu dari dulu itu miskin terus. Nah, guyon. Nah, coba deh. Dia dia nggak sadar kalau miskin dan kaya itu Allah yang menentukan, dan itu ketentuan Allah kan gitu kan. Nah, apakah dia kaya itu kehendak dia? Kan bukan. Itu jatuhnya sombong, ujub. Itu yang lebih lebih parah daripada riak. Kalau riak kan pengen dipuji, kalau ujub sudah ini. Nah, itu yang sering terjadi di masyarakat. Atau misalnya Sofyan As-Sauri, ini contoh yang ulama ya. Kalau tadi contohnya pelawak ya, kalau ini contohnya ulama. Sofyan As-Sauri, karena beliau itu waliullah, orang yang ahli hadis, ahli tarikh, pemberi nasihat, saking dekatnya dengan Allah, itu langsung dikes. Jadi suatu saat ketika beliau masuk Masjidil Haram ya, ada orang yang itu ibadah itu dengan khusyuknya, saking khusyuknya itu menangis. Maka beliau itu dalam hatinya terbersit itu pura-pura ya, namanya manusia, mungkin dah setan lewat gitu ya. Nah, gara-gara itu Allah mengikop Sofyan As-Sauri, karena Sofyan As-Sauri itu dosanya sangat sedikit sekali. Itu Allah bersihkan. Sofyan As-Sauri itu tidak bisa sholat tahajud selama 2 atau 3 bulan. Coba bayangkan. Sampai segitunya. Ya, saya membaca kisah-kisah kayak gini tuh sempat menangis. Kenapa? Ya Allah, betapa berat ya menjadi orang yang baik itu ya. Makanya doa yang sering saya sampaikan, doa yang sering saya gunakan, dan itu diajarkan Rasulullah, itu doa ketika kita baca surat Al-Baqarah di ayat terakhir tuh. Jadi Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna ya. Jadi ya Allah, janganlah engkau bebankan ya. Janganlah engkau berikan dosa pada kami, inna sina wa akhtana, jikalau kami lupa dan salah ya.
Jadi apalagi kita manusia biasa ya. Nah, contoh-contoh lagi seperti para nabi. Nabi ini kan oleh Allah dijaga banget ya, dijaga banget ya. Salah sedikit langsung dikes, salah sedikit langsung diingatkan. Kenapa? Karena manusia itu nggak berdaya, manusia itu apa ya? Manusia itu salah, manusia itu lemah, manusia itu tidak punya daya dan kekuatan. Contoh Nabi Yusuf, saya kisahkan para nabi ya. Nabi ini padahal nabi ini kan orang yang wah pokoknya, tapi nabi kan juga manusia biasa, manusia yang punya nafsu, tetapi oleh Allah dijaga memang ya. Punya keinginan oleh Allah dijaga memang. Jadi dijaga dari sebuah kesalahan. Kalau tahu salah diampuni ya. Itu nabi. Saya sebutkan kisah beberapa para nabi ya. Makanya kita harus sering menangis ya. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan apa diuji oleh Allah dengan dipenjara kan gitu kan. Nah, dipenjara karena memang begitu, daripada melayani perbuatan jahat yang oleh istrinya Hibtir ya, Zulaihah ya, dipaksa melayani, tetapi kalau tidak mau diancam dimasukkan penjara, maka Nabi Yusuf dengan izin Allah dan mohon bahwa dia lebih suka penjara daripada melayani atau berzina dengan istri Hibtir ya, raja di Mesir. Singkat kata ketika di penjara agak lama sekitar 11 tahun itu ada perasaan gini ya, pengen keluar. Kemudian Nabi Yusuf itu menyampaikan ke temannya di penjara itu supaya dia itu menyampaikan bahwa dia tidak salah gitu ya. Ya. Nah, itu saja itu oleh Allah dia dianggap salah loh, bayangkan. Ya. Oleh Allah dianggap salah. Artinya apa? Artinya Nabi kok masih mengandalkan pada manusia kan gitu kan. Makanya oleh Allah akhirnya apa? Ditambah lagi. Ditambah lagi. Dan orang yang dipesankan tadi untuk menyampaikan ke raja tadi dibikin lupa. Yang bikin setan memang lupa. Setan menggoda supaya lupa ya. Orang tadi lupa menyampaikan, tapi hakikatnya dari Allah supaya Allah memberikan Nabi Yusuf itu sabar lagi. Coba bayangkan, apa enggak ngeri gitu. Ya. Jadi makanya kita mohon pada Allah ya, tentu ujian Nabi tidak sama dengan kita. Kita manusia banyak dosa itu ujiannya kecil-kecil. Kita banyak dosa nggak langsung di-cash oleh Allah itu beruntung tuh ya. Karena kalau di-cash ini bisa mengerikan ya. Para ulama kayak malam tadi itu kan saya sedih ya. Hampir tiap tahun tuh saya sedih ya. Masa sih umat Islam nggak ngerti-ngerti ya, udah kayak zamannya WA medsos begini. Kalau merayakan tahun baru kan haram hukumnya dan bisa menjadi orang jahiliyah. Masih dar-der-dor aja. Masih mengucapkan selamat tahun baru, selamat Natal dan seterusnya. Bahkan kiai-kiai ulama ini kan gimana tuh Ustaz? Ini oleh Allah itu ditunggu ini, dia tobat nggak dia? Kalau nggak tobat ya, kalau hatinya masih sombong ya udah, nanti lebih berat lagi. Ya itu Nabi Yusuf, Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ketika berdakwah kepada pembesarnya kafir Quraisy ya. Itu kan secara manusiawi berkata bahwa aku ini masih sibuk melayani dakwah ke para pembesar Quraisy. Nah, ketika saat itu datanglah Abdullah bin Umi Maktum ya, yang seorang yang buta, itu minta ilmu, minta nasihat. Maka Rasulullah itu secara manusiawi ya, itu kalau dalam bahasa kita itu aduh ganggu banget kalau dalam bahasa kita ya. Aduh ganggu. Nah, Rasulullah itu sempat bermuka masam. Jadi abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ya, telah bermuka masam seseorang yang datang, seorang buta yang datang kepadanya ya. Akhirnya oleh Allah diingatkan dari 7 langit, coba bayangkan. Bahwa tindakannya Rasulullah itu salah. Coba bayangkan. Habis setelah datang turun ayat abasa wa tawalla itu, maka Rasulullah mencintai Abdullah bin Umi Maktum sampai memuliakan, sampai pokoknya yang mungkin selama ini dianggap biasa-biasa itu menjadi mulia gara-gara Allah menegur langsung. Jadi Rasulullah itu sangat takut sekali kepada Allah. Dan memang begitu ya. Jadi Rasulullah itu makanya ada kata-kata lau ta'lamu ma'a'lamu. Kalau seandainya engkau tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah. Jikalau kamu tahu apa yang aku tahu tentang siksaan neraka jahanam, niscaya engkau banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya, coba bayangkan itu mengerikan sekali. Itu hampir semua nabi oleh Allah ditegur ya. Ya memang nabi kan juga manusia biasa. Nabi Musa misalnya ya. Nabi Musa juga ditegur oleh Allah ya. Jadi padahal Nabi Musa Nabi Musa ini kan orang yang paling top, makanya dikasih gelar kekasih Allah dan ulul azmi ya.
Ketika ditanya, wahai Nabi Musa, siapa orang yang paling bertakwa? Jawabannya saya. Ya memang setahu Nabi Musa itu paling bertakwa. Tapi oleh Allah diingatkan, harusnya bilang insya Allah kan gitu. Nah, akhirnya Nabi Musa ditegur oleh Allah dan disuruh ketemu Nabi Khidir. Ya, kalau Nabi Khidir itu kedudukannya dengan Nabi Musa itu sebenarnya tinggian Nabi Musa, tetapi oleh Allah ditegur. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa disuruh berjalan dari Palestina ke Turki coba. Jadi Antakya itu daerah Turki yang kalau Nabi Musa kan ketemu Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi itu kan berjalan terus ya. Sampai nanti ketemulah di mana ikan yang dibawa itu bisa hidup. Itu ribuan kilometer ya. Coba Anda lihat di peta dari Palestina. Ya, Masya Allah. Sampai segitunya ya. Dan itu Allah itu kan lebih tahu ya. Kenapa Nabi Musa dibegitukan ya. Mungkin kalau kita udah nggak kuat ya. Tapi karena Nabi Musa itu orangnya kuat banget. Nabi Musa itu bisa mengangkat batu besar, yang batu besar itu memerlukan 10 sampai 20 orang. Tapi bagi Nabi Musa itu cuma satu Nabi Musa. Pokoknya Nabi Musa itu kuat banget. Kuat itu tidak harus badannya kayak ini ya. Badannya kayak petinju bukan ya. Nabi Musa itu ya kuat. Nah, kalau di apa diceritakan itu kan orangnya agak kurus tapi kan kuat. Nabi Musa itu menempeleng satu orang apa namanya Mesir itu ditempeleng sekali tempeleng langsung mati. Itu begitu kuatnya Nabi Musa. Makanya oleh Allah dilembutkan dengan berjalan kaki tadi. Yes, pokoknya Allah itu ya Allah. Nah, ini kita istighfar terus ya. Saya takut ya. Apa? Banyak lah ya kalau saya kisahkan, saya kadang-kadang takut juga, sedih ya Allah, ngeri ya. Jadi kalau itu para nabi ya, saya kisahkan satu saja ya. Ulama di zaman sekarang itu beliaunya udah meninggal ya, kira-kira 70 tahun yang lalu ya. Itu ada namanya Abdullah Al-Qasimi ya. Ulama itu pinter banget pokoknya, ulama terhebat pada zaman sekarang ya. Saking hebatnya itu beliau tuh dipuji oleh apa namanya orang-orang, saking hebatnya. Jadi karya-karyanya bagus banget, sampai berlebihan memujinya. Sampai ada ulama di Al-Azhar itu mengatakan, wah ini apa namanya maharnya surga. Sampai segitunya. Terus apa yang Allah perlakukan pada dia? Jadi ini sebenarnya ada sebab akibat. Di sisi lain sebenarnya kita tidak boleh mengagung-agungkan seseorang, tidak boleh, haram hukumnya ya. Kita semua juga tidak tahu nasib kita, akhir kita gimana juga kita nggak tahu. Kita hanya mohon pada Allah. Makanya doanya itu, ya Allah jadikanlah kita husnul khatimah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang diajarkan Rasulullah. Doanya itu saja cukup itu ya. Kalau ditambahi lain bolehlah. Allahumma ja'alna minal muttaqin wal faizin minal amin. Allahumma ja'alna min ahli Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Ya Allah, aku minta kepada surga firdaus. Boleh. Ya Allah, jadikan kami ahli Qur'an. Ya Allah, berilah kami syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami adalah ahli takwa, ahli Qur'an, ahli khair. Dan janganlah engkau jadikan anak dan keturunan kami ahli dunia dan ahli kemaksiatan. Itu doa-doa yang baik ya. Singkat kata, Abdullah Al-Qasimi ini karena dia pergaulan, jadi ini tinjauannya lengkap ya. Ya, kita dilarang mendewa-dewakan seorang ulama dan menjamin ini ahli surga ya. Yang di sisi lain kita juga dilarang melakukan sesuatu yang menyebabkan kita masuk neraka atau dimurkai oleh Allah ya. Singkat kata, Abdullah Al-Qasimi ini salah pergaulan. Dan hatinya, nah ini yang paling penting. Ternyata ditelusuri, Abdullah Al-Qasimi itu hatinya itu tidak dicuci, tidak dibersihkan. Meskipun dia ulama besar, pokoknya kalau saya bilang ulama besar di Al-Azhar Kairo, coba bayangkan, itu karyanya luar biasa. Sampai ulama sana itu mengatakan, wah ini maharnya surga. Nah itu aja sebenarnya udah salah. Abdullah Al-Qasimi ternyata itu suka pamer, suka popularitas, suka pujian, dan bahayanya lagi apa? Dia itu kepencut wanita. Dan bahayanya lagi apa? Kalau suka wanita sih wajar loh, saya juga suka. Pak Wid juga suka sama wanita. Ya.
Kalau andai kata ada Vanessa Angel yang KW, saya pikir Pak Wid akan apa Pak Wid? Pak Wid ini Vanessa Angel Ya, kayaknya. Ya, kalau suka nggak apa-apa lah. Pilih Vanessa Angel yang KW aja Pak Wid. Tapi yang solihah, ya. Yang solihah. Atau yang biasa tetapi dibina dan ya dibini, didoakan supaya solihah. Nah, ya itu. Nah itu ya. Nah ternyata apa? Ternyata Abdullah Al-Qasimi ini itu bukan saja suka tetapi bergaul dengan wanita yang wanita ini berpaham materialisme, ateisme, komunisme. Kalau sekarang komunisme. Jadi wanita ini orang Suriah ya. Karena kecantikannya ya, orang Suriah kayak apa ya? Orang Suriah itu kalau cantik cantik banget ya. Orang Arab tuh kalau cantik tuh matanya bulat kayak bidadari itu yang hitam-hitam. Jadi kalau kalau Anda seusia saya itu tahu namanya Elizabeth Taylor atau Mila Kunis, itu orang yang cakep banget ya. Ya seperti itu. Maka ya suka nggak apa-apa, tetapi jangan digauli. Ternyata Abdullah Al-Qasimi ini di samping penyakit-penyakit hati tadi, dia itu suka bergaul dengan wanita yang ateis. Gara-gara cintanya kepada wanita itu sangat mendalam, akhirnya dia mengorbankan pikirannya tadi, yang dia itu menjadi ulama besar ya. Coba bayangkan, ulama besar ini kan pinter banget ya, tapi karena hatinya itu condong pada wanita, ya sudah digadaikan, akhirnya dia mati dalam kondisi kufur. Naudzubillah min dzalik. Saya baca ini sampai menangis, ya Allah, ngeri sekali ya. Ini yang saya takut sekali. Jangan sampai dunia ini kita cintai banget ya, sampai segitunya. Makanya hati ini harus diobati ya. Kalau suka harta wajar lah ya, siapa yang nggak suka harta ya. Saya pun kalau dikasih duit 1 juta itu seneng. Misalnya ada teman, saya punya teman di Bea Cukai, lama nggak ketemu, saya disuruh ngisi pengajian di kantornya, di salam tempel itu berapa juta itu ya Allah, ya seneng lah, itu wajar lah. Tapi jangan sampai kemudian cinta kita pada harta itu menjadikan kita buta. Ini yang kita mohon pada Allah ya. Jangan sampai cinta harta itu mengalahkan segala-galanya, jangan sampai. Dan ini sekarang menimpa para ulama-ulama sekarang, habaib sekarang ya. Habaib sekarang, ulama sekarang, kiai sekarang yang merapat pada penguasa itu duit. Yang pernah saya ceritakan, di tahun 2000 saya ditawarin 60 juta di tahun 2000. Jadi kalau merapat pada partai tertentu 60 juta. Kalau sekarang mungkin berarti berapa? 500 juta. Dan itu 500 juta itu para politikus banyak duitnya. Mereka duitnya nggak ditaruh di bank, cash, ditaruh di bunker. Ya Pak Udin tadi bilang bunker tadi. Nah ini serius ya, saya bilang serius ya. Ya para politikus itu punya bunker, bukan bank. Kalau bank ketahuan nanti dikasih pajak dan mudah dijadikan perkara ya. Jadi kalau Anda lihat kehidupannya para anggota dewan itu, ada seorang anggota dewan, nggak perlu saya sebutkan namanya ya. Itu rumahnya yang di Jakarta itu 1/2 hektar. Itu ada harimaunya, ada binatang-binatang, pokoknya surga lah. Terus kemudian tanahnya di Bogor, tanahnya di Pandeglang, tanahnya di semuanya lah. Ya karena dia menjilat, dan ketika menjilat tuh yang dijilat mau. Jadi namanya anjing itu kan ketika menggonggong itu kan dikasih tulang mau. Ya udah dikasih tulang, asalkan dia merapat kepada rezim. Nah kalau saya ceritakan banyak lah ya. Jadi ada kiai itu yang rumahnya tuh besar banget, tapi demi Allah saya sudah tahu rahasia ini ya. Orang kiai ini atau habaib ini hatinya tidak akan pernah tenang. Sholatnya hanya sekedar gugur kewajiban. Loh kok tahu? Ada rumusannya di sini tuh ada. Kalau makanan yang kita makan itu tidak halal, apalagi makanan hasil dari rezim penguasa diktator itu, mengerikan sekali. Itu harta rakyat itu. Ya, harta rakyat. Dan salah satunya Anda tahu kan, ya ustadz terkenal sekali yang konon pondok pesantrennya Al-Quran ya. Sekarang jadi musibah itu baru oleh Allah, belum di cash ya, masih DP itu, dipermalukan
Ya, itu begitu memang. Dan juga salah satu profesor yang Anda tahu sendirilah, ketika dia merusak Islam dari dalam, ketika dia merapat pada rezim penguasa, maka Allah kasih yang namanya dipermalukan di hadapan para pengikutnya dan lawan politiknya, kemudian dan dipermalukan oleh sejagat media medsos seluruh internasional. Anda tahu sendiri itu, ya. Makanya kalau orang cari popularitas, cari dunia, itu oleh Allah akan dijadikan budak dunia dan dia akan kecewa berat. Itu untung masih digitukan oleh Allah. Mudah-mudahan dia tobat. Makanya saya tidak bisa melakukan apapun kecuali berdoa, ya Allah, mudah-mudahan si A ini, si profesor ini, ya Allah, tobat mudah-mudahan, dengan dipermalukan oleh Allah di hadapan banyak pengikutnya dan banyak lawan politiknya dan orang-orang yang didolimi, ya. Mudah-mudahan dia tobat, mudah-mudahan, karena dia telah menyakiti umat Islam. Itu dia ulama tapi menyakiti umat Islam, ya. Masya Allah dan Masya Allah. Ya, silakan kalau ada yang tanyakan, saya kasih waktu.